Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa saham-saham yang di request. Yang pertama ada TKIM, kedua INKP, ketiga MPMX, keempat DMMX, kelima Cepin, keenam Japa, ketujuh Main, kedelapan WMU, kesembilan WMPP, dan terakhir ESA. Langsung saja ke saham pertama ada TKIM yang ditutup di harga 7.650 terkoreksi 0,97%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker summary-nya ada distribusi ini ya. Gimana sih cara melihat distribusi akumulasi ya? Lihat aja mana yang jumlahnya banyak tapi brokernya sedikit tuh biasanya distribusi ini contohnya ya. Dia cuma beberapa broker kan nilainya besar dan yang nampung tipis-tipis cuma 600, 900, yang paling besar nampung tuh 1.200. Itu namanya distribusi ya. Kondisi seperti ini. Ini kalau kebalikannya, kalau yang nampung sedikit brokernya tapi nilainya besar-besar, yang jualnya banyak tapi kecil-kecil ya itu namanya akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk TKIM sepertinya turun juga nih. 7.800 gagal dipertahankan ya. 7.800 ini area yang semestinya dipertahankan dijebol juga. Jadi ini jelek menurut saya loh ya. Arahnya turun. Jadi minggu depan itu kalau nggak ada tarikan Senin, Selasa, Rabu sangat berpeluang ke 7.000. Ini dia akan uji. Ini bisa jadi false break ke atas dan lanjut turun. Jadi arah untuk TKIM sepertinya loh ya, tapi ada prosesnya turun ke 7.000 tuh nggak langsung cepet juga ya. Ya dengan kondisi seperti ini ya, kalau dilihat ada support minor 7.600 itu harus dijaga sampai 7.500. Nah ini area support. Kalau dia membuat swing low-nya di sini ya bagus. Cuman dia sudah membentuk lower low. Sebelumnya di candle 17 November itu di 7650 dan sekarang di 7.600. Jadi kalaupun naik, kalau nggak ada tarikan yang cukup kuat, ISG nggak naiknya signifikan, ya mentok 7.800 nih turun lagi. Ya targetnya ini 7.200 sampai 7.000. Jadi seperti itu ya. Lebih baik wait and see aja dulu ya. Jangan dipaksa masuk. Kalau ada yang masuk beli di support. Kalau bisa dapat profit hari itu 2% sampai 4% bungkus. Menurut saya seperti itu aja sekarang strateginya. Nggak bisa follow the trend ya. Market rata-rata dibawa turun nih ya gara-gara goto. Jadi seperti itu. Untuk TKIM langsung saja ke saham selanjutnya ada INKP yang ditutup naik tipis 0,27% ke harga 9.275. Kalau dia transaksi asing terus net buy. Kalau dia buka summary-nya INKP ini hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi, seimbang ya. Memang broker yang paling atas itu ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal doji agak berat menurut saya loh ya. 9.200 dia mantul dari 9.000 ya, supportnya bisa pakai 9.000 tapi candlenya jelek ya, belum ada sinyal konfirmasi sebelum bisa naik ke atas 9.500. Jadi tetap hati-hati nih. Pola cup and handle terbaliknya juga sudah dijebol. Tapi bisa juga di reject kalau Senin Selasa kembali ke atas 9.500. Kalau enggak ya siap-siap ke bawah dulu untuk TKIM. Jadi seperti itu. Untuk TKIM lebih baik wait and see aja dulu. Jangan dipaksa ya. Karena ya buang-buang duit. Maksudnya ya potensi bisa dibawa turun. Sayang kan risknya lebih besar kondisi seperti ini. Harganya juga nanggung. Jadi hindari dulu lah sebaiknya untuk INKP. Seperti itu. Untuk INKP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup di harga 1.130 terkoreksi 0,87%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka sebenarnya MPMX hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Minggu ini MPMX sudah membentuk higher high dan dari minggu kemarin dia membentuk lower. Kuncinya 1.100 jebol itu MPMX gagal uptrend juga. Jadi hati-hati. Kalau 1.100 dijebol, MPMX bisa gagal lanjut ke atas. Semoga dipertahankan. Kita lihat 1-2 hari ke depan, Senin Selasa, mampu nggak dia bertahan di atas 1.100. Jadi seperti itu ya untuk MPMX. Tinggal lihat Senin Selasa. Kalau bisa Senin Selasa dia kembali ke atas EMA 20-nya ini cukup bagus di 1150. Sempat average up minggu lalu tuh. Dan saya akhirnya TP dulu aja ya. Cuan tipis 3%-an ya udahlah ya, daripada nggak pasti kan market lagi nggak pasti ini, mending amankan profit walaupun 3%. Nanti aja lagi lihatnya kalau ada area bagus untuk best price buy baru buy lagi. Seperti itu. Untuk MPMX langsung saja ke saham selanjutnya ada di MMX yang ditutup di harga 1.040 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bokal semarinya di MMX ada akumulasi tapi likuiditas
kecil. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal di MMX, aduh jelek ya, volumenya juga kecil. Memang dia membentuk candle hammer. Ya kuncinya ya lo ya. Untuk di MMX jangan turun dari 1000, itu aja. Kalau dia turun dari 1000, ya udah lanjut turun lebih dalam. Itu kalau ada yang beli di support, kemarin beli di 1000, ya semestinya pas candlenya hammer terbalik kayak gini ya TP aja. 3% 4% TP aja. Atau Senin ya, kalau dia koreksi lagi tipis, Bapak Ibu sisa 2% profitnya ya TP aja. Jangan berharap dulu naik karena resikonya bisa balik BP dan bisa floating loss. Ini kondisinya kan lagi downtrend demand. Cuman mulai konsolidasi. Ya kuncinya 1000, jangan jebol. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga jelek ya. Dia turun dengan volume besar dan membentuk lower low, lower high minggu ini. Jadi tinggal lihat Senin. Kalau bertahan bagus, kalau enggak ya siap-siap bisa turun lebih dalam. Ini DMMX sudah turun dalam ya. Nih target saya bisa ke 700 ya ke area ini. Atau terdekat dulu. Yes, ya semestinya 1000 nih harus dijaga. Kalau enggak siap-siap 800 untuk DMMX. Seperti itu untuk DMMX. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di harga 5.725 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bokar sebenarnya Cepin sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Cepin ini terus bertahan ya di 5.600. Dia sempat berapa kali jebol terus tapi ditarik naik. Hari ini juga dia sempat turun menyentuh EMA 60-nya garis hitam ini dan ditarik naik lagi. Dan ini dia konsolidasi ya. Ya ini bisa menjadi pattern flag atau ya seperti ini gambarnya. Dan ya kuncinya nih kalau dia jebol 5.800 nih baru tuh siap-siap uptrend. Nih kan dia bertahan di atas 5.600 ya. Kita lihat aja Senin Selasa tapi udah di pertengahan lagi ya harganya. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di area 5.550, 5.600 ya itu area belinya, area support. Kalau dia jebol itu ya tinggalin. Seperti itu ya. Saya sih nunggu di atas saja, nunggu dia tembus 5.800 tuh baru saya buy on break, nunggu konfirmasi. Siapa tahu nanti saat ISG ada tarikan minggu depan, Goto bangun ditarik naik, ISG ditarik naik signifikan hijau pekat, itu Cepin potensi ditarik juga tuh. Untuk 5.900 6.000-nya tuh tembus untuk Cepin. Tapi ini disclaimer on ya. Keputusan jual beli di tangan masing. Ini kelihatan dia udah 4 minggu konsolidasi aja. Tinggal nunggu tembus 5.800 tuh. Baru oke untuk Cepin. Ya, kalau mau beli yang sabar, tunggu antri aja di bawah. Kalau dapat jual tengah atau jual atas juga bisa, atur bagaimana strategi masing-masing. MACD-nya mulai melandai, memang sudah di bawah perbatasan 0 garis birunya. Tapi kalau Senin Selasa tembus 5.900 6.000-nya ini ya balik arah. MACD-nya akan golden cross arahnya ke atas. Jadi seperti itu untuk Cepin. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Japa yang ditutup di harga 1.235 terkoreksi 2,37%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bokar sebenarnya Japa di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, untuk Japa kondisi seperti ini arahnya ke bawah dulu ya. Belum kemana-mana. Ya bisa lah masih di hot selama di atas 1.200. Jebol itu ya tinggalin aja nih. Support sandarannya 1.200. Kalau dia jebol 1.200 berarti kan dia membentuk low baru. Dan ya udah berarti lanjut downtrend. Kalau mau bertahan ya bertahan di atas 1.220. Jangan turun dari itu. Tapi lebih konfirmasi kalau dia bisa tembus area 1.300. Titik aman pertamanya itu area 1.300 sampai 1.320. Area ini kalau ditembus baru oke. Japa ada untuk tanda-tanda reversal. Ini juga dia turun dalam dan saya juga ada cut loss beberapa hari yang lalu. Nih kalau nggak salah pas dia jebol 1.300 nih saya cut loss nih ya. Saya belinya di area 1.300 nih ya dan cut loss. Nah jadi seperti itu ya. Untuk Japa tren dari atas downtrend ya konfirmasinya 1.320 itu kalau break itu baru sinyal uptrend. Nih kalau dilihat, nah ini polanya juga ada kelihatan kan. Ini pola pattern flag terbalik atau rising wedge ya. Dan dia gagal nembus area resisten dan turun lagi lebih dalam. Jadi hindari dulu lah untuk Japa. Jadi seperti itu. Untuk Japa langsung saja ke saham selanjutnya. Ada main yang ditutup di harga 530 menguat 0,95%. Kalau dia transaksi asing net buy.
Kalau dia bakal semuanya main ada akumulasi tapi likuiditas kecil. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal main tektok-tektok aja ya. Masih bertahan ya. Semoga aja nggak turun. Kelihatan nih volume mulai meningkat nih di area bawah karena dia konsol. Ya bisa jadi ada tarikan nih. Kalau mau rebound ya harus rebound Senin Selasa, jangan turun. Kalau dilihat support kuatnya ya perubahan praksi harga 500. Dari harga sekarang cut loss-nya sekitar 7% ya. Target profit 570. 580 nih area 575 nih 570. Nah, ini tembus ini akan uptrend juga untuk main. Jadi seperti itu untuk main. Kalau dilihat dari candle weekly-nya ada candle mirip clear break crow dan volume mulai meningkat ya. Semoga aja ada candle hijau lah ya. Sepertinya sih bisa ada candle hijau nih main minggu depan ya. Bisa jadi ada teknik rebound lah. Capin main Japa minggu depan, tapi nggak tahu reboundnya kuat nggaknya ya. Yang pastinya ada potensi untuk teknik rebound, bisa dimampatin lah, cuan bungkus. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk main. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WMUU yang ditutup terkoreksi 3,19% ke harga 91. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semarnya WMUU di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk WMUU downtrend ya. Kalau ditarik dari swing low ke swing high, nih targetnya bisa ke 67. Karena nih sebelumnya kan dicoba golden ratio 1,018-nya dan gagal bertahan ya, bisa ke arah ini 67. Jadi hindarilah. Ini saham sepertinya juga ada corporate action nih dari semenjak September ya. Nih tiba-tiba volumenya rapi seperti sisir. Jadi kalau saya sih dari ngapain trading di saham yang seperti ini ya. Investasi ya itu fundamental. Kalau menurut saya sih mending kalau fundamental ya apa atau cepin daripada WMUU. Seperti itu ya untuk WMUU. Tapi di saham downtrend tetap ada peluang untuk dapat profit ya. Bagaimana strategi masing-masing lah untuk WMUU ya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WMPP yang ditutup terkoreksi ke harga 98 5,76%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarnya WMPP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WMPP juga waduh downtrend juga ya. Dari swing low ke swing high dihitung nih. Ini dijebol juga ya. 1618-nya di 110 109 nih, pas kebetulan di situ support kuat juga semenjak Juni. Dan terlihat juga WMPP sudah jebol support kuat semenjak Juni 2022 ya. Dia rilis panjang tuh dari 110 dia naik ke 200 tuh 90% lebih dan habis itu dibantai turun ya. Dan itu kalau Bapak Ibu FOMO beli di pucuk nggak pakai cut loss, sekarang udah balik 50% kerugian ya. Jadi hindari dulu lah, bisa ke 80 nih, ke 2,618-nya arahnya untuk WMPP, walaupun memang pasti ada pantulan-pantulan terbatasnya di saat turun. Ya itu bisa dimanfaatin tapi jelek lah menurut saya lah ya. Ini juga ada corporate action, sahamnya rapi seperti sisir volumenya. Jadi sebaiknya hindari ya. Jadi seperti itu untuk WMPP. Langsung saja ke saham terakhir. Ada ESA yang ditutup di harga 1045 menguat 0,96%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semarinya ESA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ESA naik-naik terbatas, volume nggak kuat juga. Ya takutnya sih ada dibanting turun. Cuman nih kalau dilihat ya support kuatnya 1000 sampai 980. Ini kan kelihatan nih. Nih support semenjak November dan neckline-nya ada di 1100. Tembus itu baru ada sinyal untuk mematahkan tren downtrend-nya. Apakah ini koreksi ABC dan dia naik lebih tinggi lagi? Bisa jadi kondisinya seperti ini. Ini ada koreksi ABC dan C-nya ini bisa jadi double bottom. Kalau double bottom neckline 1100 tembus, siap-siap uptrend. Kita lihat aja ya, mampu nggak dia. Ini kan kelihatan dia lagi mencoba menembus trendline downtrendnya ya. Ditarik dulu dari atas, area atas nih ya. Ya ini sudah mau tembus ya. Coba lihat Senin kalau koreksi sih gagal, berarti kalau dia Senin merah mending wait and see aja dulu ya. Harga sekarang juga harga tangguh, nggak cocok kalau mau masuk nih, kecuali Bapak Ibu mau cut loss di bawah ya silahkan juga, nggak ada yang salah. 8-9%. Target profit minimal 5%. Tapi kalau tembus sih follow the trend, Bapak Ibu bisa profitnya lebih besar kalau masuk duluan. Cuman resikonya kalau dia merah terus merah ya siap-siap stop loss kalau pakai stop loss. Seperti itu aja ya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya cukup bagus. Volumenya meningkat ya. Tinggal lihat minggu depan tembus 1100 baru oke untuk ESA. Seperti itu.
Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan. Ternyata